Saya pernah cerita depan anak SD yang mau Idul Adha, saya ceramah depan anak SD. Kata kepala sekolahnya, tolong cerita tentang Nabi Ibrahim, guru. Ya udah, cerita saya. Anak-anakku, Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat, ulul azmi minar rusul, bapaknya agama tauhid. Saya ceritakan mukjizat terbesarnya itu tidak mempan dibakar. Itu ada anak SD angkat tangan sama saya. Saya baru kali itu ceramah diinstruksi orang, ya kan? Biasanya ceramah depan kiai tenang, depan Habib dengerin, depan profesor anteng gitu. Tiba-tiba ada anak SD angkat tangan dia. Ada apa ini, kata saya? Saya diemin, ngotot, pak, gitu. Ada apa, nak? Saya mau bicara, pak. Saya lupa, anak SD sekarang ini bukan anak SD saya zaman kita yang sami'na wa ata'na. Ya, ini generasi Samsung dan iPhone, sami'na wa pikir-pikir ini kan gitu. Dia maju itu langsung ngomong, saya tidak setuju dengan pidato bapak, katanya. Masya Allah. Ya, kenapa, nak? Pidato bapak itu salah, pak, katanya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada guru-guru kita, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada pagi hari ini, pengurus Masjid Jami Sa'adatus Sholihin yang saya hormati, bapak-bapak jamaah sekalian yang berbahagia. Saya baru tahu barokahnya makan telur itu bisa jadi camat. Ya, saya dengan Pak Jazur ini sering ketemu. Ya, beliau ini pejabat yang rajin ngaji. Saya baru tahu masa lalu beliau itu ngambilin telur itu bisa jadi camat. Itu coba dimakan semuanya Pak Jazuri, jadi gubernur kayaknya waktu itu. Ini saya tertarik ini dengan sambutan beliau tadi itu, tertarik. Jadi orang dulu itu masang-masang kayak gitu itu. Itu kemudian hukumnya apa? Orang sering kadang-kadang langsung menghukumi dan menghakimi itu musyrik. Ini namanya mufti yang apa ya, yang cepat-cepat mengambil apa itu putusan hukum. Dulu saya tanya sama guru saya itu, kalau ada orang melakukan seperti sekarang itu, kadang-kadang masak bubur merah, kadang-kadang bikin bubur putih dan sebagainya, itu hukumnya apa, guru? Kata guru saya, itu namanya materialisasi doa. Doa itu ada yang bersifat bacaan, ada yang abstrak di dalam hati. Misalnya orang melihat satu fenomena, kemudian hatinya itu memang usul kepada Allah, langsung berteriak, tidak mulutnya itu, hatinya ngomong ya Latif misalnya. Yang tahu dia ngomong ya Latif itu kan cuma dirinya sendiri. Makanya ada doa yang abstrak tidak terlihat. Ada doa yang terdengar. Ini sering nih kita ngomong Rabbana atina fid dunya, pakai apa ini? Mulutnya. Ada doa, kata guru saya, dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah, itu namanya doa yang tidak ada bentuknya, itu dibentukkan. Saya tanya sama guru saya,
Apa dalilnya? Ini kan santri sekarang Kiai, itu kan santri Protestan, ya kan? Kalau nggak tahu dalil protes dia kan gitu kan? Nah, ini namanya santri dan masyarakat Protestan, Pak. Ya, ya iya kan banyak sekarang tuh. Ada orang tahlilan protes, ada orang 7 bulanan protes, ada orang asrokol berdiri protes. Itu namanya Muslim tapi Protestan, gitu. Karena suka protes. Saya tanya sama guru saya, apa guru? Dalilnya materialisasi doa. Kata guru saya sederhana. Coba kamu baca Sahih Bukhari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah naik kuda, Pak. Ketika naik kuda di Madinah, Rasulullah itu lewat di samping apa? Kuburan. Maka Rasulullah karena kudanya tidak tenang, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Begitu berhenti, tiba-tiba Rasulullah itu berdoa, Pak. Di depan apa ini? Kuburan. Nanti selesai dari itu semua, sahabat nanya, ya Rasulullah, ada apa tadi dengan kuburan tadi? Kata Rasulullah, orang yang dikubur nih, 2 kuburan ini yu'adzabani, sedang diapakan ini? Diazab sama Allah. Wa ma yu'adzabani, orang ini diazab itu bukan karena kabur dari sesuatu yang mereka pandang sebagai perkara besar, tapi ternyata di akhirat ini jadi masalah, Pak. Di dunia kayaknya ringan, sederhana, kecil, tapi begitu masuk alam kubur ternyata jadi dosa besar. Yang satu nih dalam hadis dijelaskan, yang satu itu karena yamshi bin namimah. Nih, provokator Pak Camat, ya, provokator itu bahaya. Namimah, ini orang yang suka nge-share apapun di WhatsApp grup. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati ini. Nanti ini, ya iya kan sekarang itu kan kita itu apa-apa di-share, benar salah apapun itu kadang-kadang main disebar aja. Ya, asal ngamuk bakar. Coba lihat, hal tebis itu nggak salah. Yang salah itu pejabatnya, yang salah itu pemimpinnya. Kok pajak dinaikkan? Mudah-mudahan di Mampang nggak ada, karena nggak ngamuk ke Pak Jazuri ini kan, ya. Itu di Pati itu dinaikkan. Saya waktu itu kaget, saya ada di Jawa Tengah. Saya bilang ini ada apa, orang kok gampang ngamuk? Ya, habis dari Jawa Tengah, saya naik kereta, Pak, ke tempatnya Pak Kiai Said Agil Sirot. Itu ada hallnya Kiai Sirot di Kempek. Itu panitianya bilang, Gus, naik kereta ya? Iya, jangan turun dulu ya. Loh, kenapa, kata saya? Itu kantor DPRD Cirebon, itu depan stasiun kereta api. Masya Allah, saya bilang kalau saya turun di situ, orang teriak, ini provokatornya dari Jakarta datang. Lihat coba. Yang satu ini kata Rasulullah, yamshi bin namimah, ini suka ngadu orang. Ngadu orang dulu susah, Pak. Sekarang gampang lewat yang namanya media sosial. Diazab nih. Yang satu layas tanzih minal baul. Hati-hati nih. Kalau kencing cuman modal buka apa ini? Setting. Masya Allah, pohon pagi-pagi disiram pakai air apa ini? Kencing. Itu kalau pohon di Jakarta bisa teriak, Pak. Itu teriaknya satu, itu hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Berapa banyak orang itu di terminal, di sarana umum, karena toilet jauh antri, itu dikencingin semua tanpa mengindahkan kaidah istinja. Ini nanti orang hati-hati ya, najisnya kemana-mana, tidak menjaga toharohnya, sholat nih, sholat nggak tanggung-tanggung, Pak. Ya, rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, tapi kencingnya kayak begitu, maka sholat yang terlihat bagus, sempurna, itu tidak ada apa-apanya, karena sholatnya itu kehilangan syaratnya sholat, namanya toharoh. Lihat nih, itu Rasulullah melihat kayak gitu tuh kasihan, karena Nabi ngasih tahu ini diazab, turun nih materialisasi doa nih. Setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah itu ngambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu dipotong jadi 2 sama Rasulullah, ditaruh di atas 2 kuburan. Nih lihat, apa kata Rasulullah? Selama ini masih basah,
pohon itu basah, hidup, maka dia akan mendapatkan apa ini? Keringanan dari dosa karena doanya pelepah kurma. Ini namanya dalam tradisi ahli sunnah tawassul dan tabarruk. Lihat nih. Ini namanya materialisasi karena Nabi sudah doa. Tapi lambang doa ini yang terjaga sepanjang masa, itu Nabi pasang apa ini? Pelepah kurma. Jadi dulu kata guru saya, perkara-perkara dalam agama itu sebetulnya ada dua. Ada ibadah dalam artian sempit, ada ibadah dalam artian umum. Ini rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini ada yang bersifat khusus, teknisnya jelas, jangan tambahin. Apa contohnya? Sholat itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Subuh itu ya 2 rakaat, jangan bapak terus 4 rakaat. Itu bukan orang soleh, goblok gitu. Ya, kalau ada orang bilang, ya Allah, sholat kok dikit amat, cuma 2, saya kepengennya 4. Itu bukan orang soleh, Pak. Orang bodoh. Kenapa? Ini ibadah bilma'nal khas. Dia artinya diajarkan oleh Rasulullah secara utuh, mana yang wajib Bapak baca, mana yang boleh Bapak tinggalkan, mana yang kalau dikerjakan itu tidak mengganggu keabsahan sholat, hanya menambah pahala. Itu al-ibadah bilma'nal khas. Tapi ada ibadah, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah dulu, ibadah bil ma'nal am. Dia ibadah kalau diartikan secara apa ini? Umum. Ini biasanya ibadahnya cuma dibuat konsep dasarnya, teknisnya itu diserahkan kepada manusia sepanjang zaman. Apa contohnya? Menjaga Quran. Quran itu dijaga, Pak. Satu-satunya mukjizat Nabi yang sampai hari kiamat mengagumkan itu cuma Quran. Mukjizat semua Nabi itu tidak ada yang awet mengagumkannya kayak Nabi Muhammad, itu nggak ada. Maka mukjizat itu perlu dijaga. Ya, iya, Pak. Mukjizat itu yang awet itu cuma punya Nabi Muhammad. Nabi lain itu tidak awet mukjizatnya. Satu contoh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu mukjizatnya tidak mempan dibakar. Dulu kita lihat tidak mempan dibakar itu aneh, Pak. Karena api itu panas membakar. Saya pernah cerita depan anak SD yang mau Idul Adha, saya ceramah depan anak SD. Kata kepala sekolahnya, tolong cerita tentang Nabi Ibrahim, guru. Ya udah, cerita saya. Anak-anakku, Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat, ulul azmi minar rusul, bapaknya agama tauhid. Saya ceritakan mukjizat terbesarnya itu tidak mempan dibakar. Itu ada anak SD angkat tangan, Pak, sama saya. Saya baru kali itu ceramah diinterupsi orang, ya kan? Biasanya ceramah depan kiai tenang, depan Habib dengerin, depan profesor anteng gitu. Tiba-tiba ada anak SD angkat tangan dia. Ada apa ini, kata saya? Saya diemin, ngotot, pak gitu. Ada apa, nak? Saya mau bicara, Pak. Saya lupa, anak SD sekarang ini bukan anak SD saya zaman kita yang sami'na wa ata'na. Ya, ini generasi Samsung dan iPhone, sami'na wa pikir-pikir ini kan gitu. Dia maju itu langsung ngomong, saya tidak setuju dengan pidato Bapak, katanya. Masya Allah. Ya, kenapa, nak? Pidato Bapak itu salah, Pak, katanya. Kenapa? Ya, kalau hebat tidak hebatnya Nabi itu diukur dari kemampuan tidak terbakar. Tetangga saya itu sudah hebat, Pak, sama dengan Nabi. Saya bilang, Pak, penasaran saya. Loh, tetanggamu enggak mempan dibakar? Enggak mempan. Nabi bukan, kiai bukan. Apa wali ke-10? Wali Songo tambah 1, kata saya. Bukan. Tetangga saya pemadam kebakaran. Saya berpikir-pikir, benar juga, kata saya. Pemadam kebakaran itu pakai baju, pakai helm anti api. Dan dia enggak minta malaikat Jibril, Pak. Kalau Nabi Ibrahim itu dibakar kan pakai jimat, Pak. Jimat bersertifikat halal, toh, ya kan? Allah turunkan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Selamat. Pemadam kebakaran kan tidak baca ayat itu. Ada yang nanya pemadam sama Ustadz, ayat ya kuni ya naru kuni masih berlaku apa enggak? Enggak. Dia ambil bajunya, dia pakai alat-alatnya yang itu dibangun dengan akal dan peradaban manusia, maka api yang panas itu bisa tidak terbakar.
Iya Pak, mukjizat yang seperti itu memang tidak kekal abadi. Makanya Rasulullah itu dikasih sama Allah mukjizat fisik kayak gitu. Tapi Bapak tidak tahu, tidak apa-apa. Nabi Muhammad itu tangan mulia beliau itu pernah keluar air Pak. Ya, kan kita ngaji dari kecil, al ulama warasatul anbiya. Semua ulama itu mewarisi Nabi, tapi yang diwarisi oleh ulama, ya Kiai Khairullah tadi itu pewaris Nabi. Kenapa? Ngajar kitab. Itu yang disebarkan. Padahal mestinya kalau ulama pewaris Nabi, semuanya diwarisin sama Nabi. Qurannya diwariskan, hadisnya diwariskan, kemampuan ngeluarin air juga mestinya diwariskan. Tapi pertanyaannya begini Pak, kalau saya mewarisi dari Nabi, itu tangan saya keluar air, ya, tangan saya bisa keluar air. Saya datang ke sini, disuruh ceramah apa disuruh ngobatin orang enggak? Hah? Disuruh ceramah apa disuruh ngobatin orang? Yakin semua orang garis, nggak ada urusan sama ayat Quran, nggak ada urusan sama hadis. Tolong guru, airnya begitu diminum sembuh semua. Kira-kira hidup kita maju enggak Pak? Enggak maju. Karena begitu air keluar dari tangan saya, itu semua orang dapat barokah, sehat semua. Maka mulai besok pagi, itu apotik tutup, rumah sakit bangkrut, dokter mungkin gantung diri Pak. Ya kan? Buka dari pagi sampai sebulan kagak ada pasien. Kenapa? Datang sama kiai. Coba lihat gitu. Mukjizat yang kayak gitu itu enggak diawetkan sama Allah. Kenapa? Kalau diawetkan, yang jadi baik di masa lalu itu rusak semua. Coba mukjizat Nabi Soleh itu, terus saya wariskan. Hebat Nabi Soleh itu, pinter melukis Pak. Hebatnya lagi kalau dipegang nyata. Itu kalau nurun sama panitia maulid, Masya Allah, nggak pusing dia. Bikin maulid nggak ada proposal, tinggal tanya, habis muludan mau makan apa? Kata yang satu, sate Madura, gampang. Tinggal bawa kertas saja sama bolpen, gambar gerobaknya, orang Maduranya, satenya, arang, kecap, pegang, jadi sate. Bapak enak nggak? Enak. Saya disantet sama tukang sate sedunia. Kenapa? Nggak ada orang beli sate lagi ke pinggir jalan. Coba lihat Pak. Itu mukjizat yang hebat. Tapi Rasulullah pun Pak, Isra Mi'raj itu dari aspek zaman, waktu, itu juga bisa dilogikakan hari ini. Betapa waktu itu nisbi, ya, nisbi Pak. Saya dulu pernah ditanya orang, guru, kalau saya ketemu 2 Jumat itu wajib Jumatan 2 kali nggak? Ini fikih Pak. Bapak sholat tuh nanti di akhirat ada nisabnya, ada ukurannya. Kan seminggu itu 7 hari, sehari 5 kali, berarti 7 kali 5, 35. Ya, Bapak sholat itu 35, nggak mungkin lebih dari itu. Karena seminggu itu Bapak ketemu hari cuma 7. Maka logikanya orang itu cuma bisa Jumatan sekali dalam seminggu. Nggak mungkin Bapak nanti punya pahala Jumatan 2 kali seminggu, itu nggak mungkin. Gimana caranya? Wong Jumatnya cuma sehari, khotibnya waktunya cuma sekali. Tapi nanti kalau Bapak hidup ya dengan melihat kuasa Allah, itu Bapak akan ada pertanyaan fikih. Nih, kalau Bapak duitnya udah banyak, ya, umroh sudah, haji sudah, ya, janda-janda tua udah Bapak beresin semampang, ya. Kalau janda muda biar diurus Pak Camat kan gitu kan ya. Nah, itu janda-janda tua Pak Camat ya, itu jarang yang ngurus tuh, ya. Kalau yang muda kadang-kadang Masya Allah Hansip datang, panitia zakat fitrah datang, semua ngumpul di yang muda itu. Udah beres semua nih hidup Bapak, duitnya masih banyak. Coba ke Amerika Pak. Kalau Bapak terbang nih dari Jakarta hari Kamis Bapak terbang nih ya ke Amerikanya lewat Jepang Pak, yang ke arah timur, bukan yang ke arah barat, yang lewat Emirat, lewat Arab situ. Maka Bapak kalau berangkat nih sederhana Pak, berangkat hari Kamis ya ke Jepang, ke Amerika, tapi transitnya di Tokyo. Maka Bapak akan sampai di Bandara Haneda itu atau Kansai itu Jumat pagi Pak, jam 9. Nanti connecting flight-nya sore. Kebetulan ini Jumat, saya kepengen tahu Jumatan di Jepang gimana. Jumatan saya Pak di Jepang, memenuhi syarat rukunnya beres. Balik ke bandara, terbang ke Amerika, sampai di Los Angeles ya itu Jumat pagi gitu. Tidur kita di hotel, panitia yang jemput ngetok-ngetok jam 11 pagi. Guru, ayo kita Jumatan. Loh, Jumatan apa? Saya sudah Jumatan Mas katanya. Loh, Jumatan di mana kata dia? Karena dia merasa ini hari Jumat. Loh, Jumatan di Jepang lihat.
Kalau saya sholat di situ, Pak, maka nanti saya surganya tinggian dikit dari kiai. Karena kiai sesoleh-solehnya Jumatannya cuma sekali. Ini saya punya Jumatan 2 kali. Lihat. Maka jumlah sholat fardu saya itu lebih banyak dari bapak-bapak jumlahnya. Bapak-bapak maksimal 35, saya bisa punya sholat hari itu 38, Pak, paling enggak. Ya, coba bayangin, Pak. Kalau di Bali itu ada risiko, Pak, perdebatan, ini orang ke surga apa ke neraka. Gimana caranya? Terbangnya hari Kamis dari Amerika, gitu loh ya. Dari Amerika Kamis ya, langsung ke Singapura, Pak. Ini baliknya nih. Begitu transit di Singapura, nggak lama terbang ke Soekarno Hatta. Maka Bapak sampainya Sabtu pagi. Pertanyaannya, kodoknya gimana? Karena perasaan Bapak, saya cuma meninggalkan sholat isya itu sekali. Padahal ternyata kalau pakai kalender itu ada 1 hari yang hilang, Pak. Aneh kan, Pak? Belum pernah kan dengar kayak gini? Belum pernah. Mainnya ke Tegal Parang. Coba sekali-kali main ke Amerika. Itu fikihnya jadi menarik. Ya, saya karena sepenasaran itu. Ada teman saya itu jadi pilot di Singapura. Saya tanya, kamu punya penerbangan panjang enggak ke Amerika? Punya, Gus. Nanti minggu depan saya ke Amerika. Oh, iya, saya titip ya. Titip apa katanya? Titip barang, gampang, nanti pokoknya kalau sudah di bandara WhatsApp saya ya. WhatsApp dia, ada apa Gus? Mau titip apa katanya? Saya mau 2 jam lagi take off ini katanya. Catat hari kata saya. Maksudnya kamu kan boleh bermain dengan radio kontrolmu itu ya. Walaupun tidak harus nanya, asal ada menara di bawah, coba tanya, catat ya, hari apa, jam berapa. Oh ya sudah, terbang dia, Pak. Sepanjang Amerika itu, dia masih yakin malam begitu agak ke timur, agak ke barat, dia mulai itu pesan saya dikerjakan. Pura-pura nanya itu. Ini jam berapa di bawah? Maka kasih tahu begini. Dicatat, Pak. Terbang hari Kamis, itu aneh, Pak. Kamis sampai tengah malam itu masih Kamis, Pak. Anehnya begitu masuk paginya, menara kontrol itu Sabtu, Pak. Dia bawa, ini catatannya Gus. Dia belum tahu apa yang saya minta. Ini catatan Gus. Saya bilang, ini gimana kata saya? Dari Kamis kok pindah Sabtu ya? Dia bilang, emang begitu kalau terbang dari sana. Udah biasa kita. Coba. Jumatnya kemana kata saya? Ya, coba sekali lagi. Masa nggak ada saya semenit deh yang dicoba, Pak. Minggu depannya dia terbang lagi, nggak ada lagi. Saya bilang, itu gimana sih? Saya kan bilang, coba cari Jumat sedikit. 3 kali dia kesel. Udah nggak bakalan ketemu, Jumatnya dikantongin Jibril. Coba. Iya. Jadi waktu itu ternyata berbeda antara mampang dengan di udara. Apalagi Rasulullah cuman sekedar dari Mekah Yerusalem ke Sidratul Muntaha dan Allah bisa merubah itu. Wong ke Amerika saja bisa kacau kayak begitu satuan waktu ya, Pak. Maka mukjizat kayak gini itu nggak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Quran tuh banyak cerita Isra-nya, tapi Mi'raj-nya enggak, Pak. Kenapa? Ya itu hanya keimanan aja, nggak bisa pakai logika. Kenapa logikanya di luar ini? Maka bapak-bapak, Quran nih ceramah jadi kemana-mana ke Isra Mi'raj, padahal belum undangan Rajab saya, kan gitu. Ini Nabi Muhammad, Pak, kan bilang Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, saya jamin penjagaan Quran. Tapi menjaga Quran zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Zaman dulu Nabi itu kalau dapat wahyu itu as-shalatu jami'ah, kumpul di Mekah di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, di Madinah ya di masjid. Maka sahabat Nabi itu langsung otomatis bagi 3 kelompok, Pak. Yang sebelah kanan nih kutbabul wahyi, sekretaris Nabi yang nulis atas perintah Nabi. Ini pegawai negeri nih yang di kanan nih. Yang di depan itu nulis, Pak, tapi atas keinginannya sendiri, bukan perintah Nabi. Saking pengennya punya dokumentasi Quran dalam bentuk apa ini? Tulisan. Yang sebelah sini nggak nulis. Ngapain? Ngapal. Itu cara Nabi menjaga Al-Quran. Ditulisnya beda-beda. Yang kaya suka makan sop kaki, Pak, maka tulang-tulang yang gede itu dijadikan apa itu? Kertas. Yang suka motong hewan, maka kulit binatangnya itu dijadikan kertas. Yang miskin mungkin pakai pelepah kurma atau pakai batu. Alhamdulillah kita punya kertas, Pak. Coba Quran masih kayak gitu. Tadarusan di Masjid Sa'adatus Sholihin, ada yang botak
Pak. Kenapa? Al-Baqarah masuk batu ya. Bayangin, itu Quran zaman siapa itu? Nabi. Sekarang Quran itu disatukan dalam satu bentuk apa ini? Mushaf. Bahkan bentuknya udah jauh berbeda dari zaman Sayyidina Utsmani itu, yang dulu pakai hot kufi, nggak pakai titik dan nggak pakai apa ini? Harokat. Bayangin. Sekarang, ya, Bapak punya Quran nggak ada titik, kalau nggak ada harokatnya masih bisa baca yang belajar nahwu sorof, tapi kalau nggak ada titiknya ini gimana gitu loh. Mushaf Utsmani dulu nggak ada titiknya itu supaya menghimpun qiraat, Pak. Jadi kayak misalnya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sementara Ibnu Mas'ud bacanya in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Kalau nanti dikasih titik, ini Qurannya beda nih, bukan punya gua, ribut. Tapi kalau titiknya nggak ada, cuma ada giginya, tasabbatu dengan tabayyanu itu sama. Maka Mushaf Utsmani itu mat tabi'inya banyak dibuang, Pak. Maliki Yaumiddin itu nggak ada alifnya. As-samawat itu nggak ada alifnya, tapi diganti berdiri, supaya begitu ada berdiri, orang yang biasa baca Maliki Yaumiddin, Quran saya. Orang yang baca pendek, Maliki Yaumiddin, Quran saya. Orang Irak yang biasa pakai fi'il bukan isim, Malaka Yaumiddin, ini Quran saya. Tapi kalau Quran itu ada sekarang, Pak, nggak ada orang bisa baca Quran. Nggak ada titiknya, ya kenapa nggak baca Quran? Kalau ada titiknya, mahrokatnya, pusing, wah, udahlah kalau neraka. Ada kenapa? Susah banget baca Quran. Lihat, dirobah, maka apa yang ingin saya katakan, Bapak hadirin sekalian, ada agama artinya ibadah, tetapi materialisasinya, wujudnya itu berkaitan dengan peradaban, budaya, dan tradisi. Maulid ini kata Sayyid Muhammad itu budaya, itu tradisi, asal muasalnya bukan ibadah. Kalau ibadah yang tidak datang maulid dosa, Pak. Gitu loh. Ini asal muasalnya tradisi. Tradisinya beda-beda kan? Ada nasi kebuli. Ini kayak ceramah ini gara-gara Pak Camat ini ngomong-ngomong nasi ini kan. Ada yang dulu nasi uduk Pak Camat ya. Ada yang dulu itu nasi apa ulam. Itu kan nggak ada maulid kalau nggak pakai kebuli nggak sah. Nggak ada, Pak. Karena ini tradisi budaya. Tapi dari tradisi ini hebat. Asal kita lihat kumpul-kumpul orang ditanya apa maulid, apa maulid, pasti di situ disebut nama Rasulullah. Jadi ini tradisi, ini budaya aslinya, tapi karena kontennya, isinya mahabbah kepada Rasulullah, syiar mengingatkan kita kepada Rasulullah, maka tradisi ini jadi ibadah. Ini contoh yang gampang, Pak. Kalau diterangin pakai hadis lama, Pak. Ada tradisi, tapi itu bernilai ibadah. Saya punya anak nomor 2 itu suka sejarah. Dia kalau liburan sekolah, itu kepengen datang ke tempat-tempat bersejarah. Satu kali anak saya bilang, Bi, kita lihat Majapahit. Gimana sih dulu? Ya kerajaan itu bisa besar di masa itu. Saya bawa ke Trawulan, Pak, di Mojokerto itu. Itu kan ada bentuk Majapahit dulu itu dibangun sama Pemda Jawa Timur untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Wangsa Rajasa itu. Selesai dari Majapahit lihat hebat. Saya kalau ke tempat bersejarah itu selalu bayar orang, Pak. Ya, sebagai guide, ini penunjuk. Ini penting kan? Karena kalau kita kan nggak tahu. Misalnya ke Borobudur, berapa cungkupnya nggak tahu. Jangan Borobudur, menara Masjid Nabi nggak tahu kalau Ustadz. Coba Ustadz yang mondar-mandir umroh tanya, Pak, itu menara di Masjid Nabawi berapa? Nggak tahu dia. Kalau mutawif tahu, gitu loh. Karena kalau nggak tahu nggak dibayar sama travelnya kan, gitu kan? Nah, dia tahu, Pak. Maka kalau kita mau tanya sejarah masjid, itu bagusnya pakai mutawif. Nah, selesai dari Majapahit, saya bilang, nak, kita sholatnya di Jogja saja. Nanti, ya nggak apa-apa, tapi cari masjid yang ada sejarahnya. Oh ya udah, Masjid Gede Kauman itu ada masjid tua kan, zaman Kesultanan Mataram. Masuk saya. Begitu masuk, anak saya tuh ngomong, Bi, nggak nyewa orang. Kata anak saya, yang nggak usah kalau masjid. Bapakmu ini pakar masjid, Fatul Qorib, Fatul Mu'in, soal masjid jamaah semuanya, nak, ini ada di kepala bapakmu, katanya. Kata anak saya, oh iya ya, Abi kan ustadz, kata gitu kan. Nah, sholat saya, Pak. Selesai sholat beres nih, penting nih. Anak saya itu nyolek tangan saya. Bi, masjid ini aneh, katanya. Saya bilang, apa anehnya, nak? Lihat tuh, di arah mihrab itu ada ornamen gambar salak. Bapak tahu buah salak nggak? Ya, itu ditaruh di masjid. Anak saya itu kritis ngomong, lihat, masjid ini gambarnya salak.
Saya tanya, maumu apa nak? Kata saya, ya pantas-pantasnya kurma lah, buahnya Nabi. Kan gitu kan. Kalau salak itu kan makanan kita katanya. Ya pantas-pantasnya anggur ke yang ada di Quran lah, kata anak saya. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Tuh, kenapa ini ada gambar salaknya? Nggak bisa jawab saya. Kata anak saya, kan saya udah bilang nih, sewa orang. Kiai itu jangan sok pinter, merasa semuanya bisa. Ada yang Abi nggak bisa tuh. Anak saya kasih nasihat bagus tuh. Kiai jangan kalau ceramah tuh ngomong apa aja. Kiai itu taunya fa'il marfu gitu. Yang lain-lain kiainya perlu belajar. Maka saya bilang benar juga ya nak ya. Kenapa ini salah? Anak saya itu masih terdidik kalau buah itu ada agamanya. Kita kan begitu Pak ya. Kalau takjil itu harus kurma. Padahal nggak harus. Ya kenapa? Nabi itu takjil kurma karena yang penting manis. Karena sepagi itu tidak makan sesuatu yang karbo. Kalau tiba-tiba bapak makan kolak ubi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ubi bermakna kurma. Kenapa Nabi pakai kurma? Karena nggak pernah ke Mampang. Gitu loh. Coba di Mampang, jangan-jangan pakai durian montong. Gitu loh. Kenapa? Ya ini kan sederhana Pak. Nabi itu bersihin mulut pakai siwak. Bapak pakai apa? Pakai sikat gigi. Buatan orang kafir lagi. Unilever. Iya kan? Pakai Pepsodent. Nggak boleh sebut mana ini. Saya takut nih. Kalau disebut merek tuh katanya Kiai endorsan gitu ya. Kan ada Kiai endorse gitu ya. Sarungnya ada endorse-nya. Jadi nggak modal Kiai itu enak betul itu ya. Nah, ini pakai Pepsodent. Pepsodent buatan orang kafir. Tapi itu kan alat. Nih, sederhana Pak. Ya, Bapak jangan memandang saya kayaknya ini ustadz liberal. Enggak. Coba Bapak bayangin, Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji, itu naik apa? Naik unta Pak. Atapnya nggak ada. Sekarang Bapak dari Madinah ke Mekah naik apa? Pesawat, naik kereta cepat, naik mobil. Kan beda dengan Nabi kan? Kenapa Bapak berani naik mobil? Karena Bapak tahu Nabi naik unta itu bukan karena unta, karena kendaraan. Coba Nabi hidup sekarang tuh ngomong sama Pak Camat, Pak Camat, saya mau umroh. Kira-kira Pak Camat dibawain unta apa Alphard? Dibawain unta apa Alphard? Dibawain Alphard. Ya soal Alphardnya di mana, dari siapa, seluruh Satpol PP Pak Camat nyari kan. Yang penting Alphardnya ada, ya sederhana Pak. Nah, ini namanya apa ini? Ini namanya budaya dan tradisi. Itu Rasulullah bayangannya kurma, anak saya pantasnya kurma. Ya saya nah, kalau apa buah ada agamanya, kasihan burung gereja kata saya. Dia mau datang ke masjid ngaji diusir sama bapak-bapak. Lu bukan burung masjid, burung gereja. Kapan dia dapat hidayah kan begitu? Jadi yang kayak gini, ini sederhana aja. Ya ada Pak. Saya punya teman dulu. Saya punya kiai dulu, Mastur Pak. Mastur nggak pernah keluar rumah, nggak terkenal, tapi punya sanad qiraat asyarah Quran itu sanad Ali dulu beliau ngambil dari Mekah. Ada teman saya, Gus, itu kiai yang alim dulu yang dibilang Mastur itu masih ada kata saya. Saya minta dong, saya mau ketemu. Ya udah, karena beliau hafal Quran, saya kasih alamat. Dulu belum ada WhatsApp Pak, belum ada video call, jadi cuma pakai Asia Hidayah itu loh, ya, telepon murah itu. Nah, dia sampai depan rumah, telepon saya. Ini bener rumah kiainya, jalan ini bener, sampingnya ada, bener, iya bener nggak sih? Kenapa kamu ragu? Soalnya depan rumah kiai ada pohon cemara. Saya bilang, emang kenapa pohon cemara? Itu kan pohonnya orang Kristen, Masya Allah. Ya udah, lu suruh aja baca syahadat sebentar gitu ya. Ini ada yang tertanam begitu Pak. Jadi Islam itu dibatasi hanya pada kurma. Pada itu kan cuma sekedar apa ini? Kebetulan belaka saja. Maka teman saya itu, anak saya juga begitu. Pantasnya itu, ya gambarnya kurma kayak ini kenapa? Salah. Saya nyerah, ada orang pakai belangkon Pak. Pakai sarung batik Jawa itu. Oh ini kayaknya pengurus masjid nih. Saya tanya, Mas, saya boleh nanya Mas, ya ada apa Pak? Begini, yang saya sholat tadi itu Pak, kenapa kok ada gambar salaknya? Oh itu, kami taruh salak Pak, itu karena ada hadisnya. Bener ada hadis salak, saya kena mental Pak. Kenapa? Saya kayaknya ngaji kutubus sitah, nggak ada hadis salak itu. Buat ini nggak ada, coba Bapak tanya ya. Kan Nabi nggak pernah ke Condet masalahnya, Nabi nggak pernah ke Bali, nggak pernah ke Magelang tahu salak pondok. Kok salak ada hadisnya? Saya yang asalnya nanya itu serius nggak serius, itu bangun Pak. Masya Allah Mas,
Saya ada hadisnya, ada Pak. Masa Bapak enggak tahu? Misalnya dia enggak tahu kalau saya kiai gitu. Saya bilang, Mas jangan bercanda. Ada hadisnya Pak katanya. Kami taruh itu semuanya ada dalilnya. Katanya. Apa Mas? Begini Pak. Diceramahin saya. Tempat yang Bapak sholat itu di depan tadi itu zaman Kesultanan Mataram. Itu tempat kiai ngajar. Kan dia enggak ada sekolah Pak. Ya semua kelas madrasah itu mesti di masjid. Saya pikir iya apa hubungannya masalah? Mau ngajar kayak mau tidur di masjid itu salah apa hubungan? Man salaka tariqan yaltami sufi. Ya Allah, saya dengar dia ngomong begitu, itu merasa goblok mendadak. Ya Allah, kata saya, pikir-pikir benar juga ya, kata saya. Kan emang habisnya bunyi begitu. Man salaka, dia nggak bid'ah loh Pak. Bapak suka kan saya tanya, imam subuh tadi baca surah apa? Bapak ngomongnya surah Al-Nasrah. Memang ada nama surah Al-Nasrah? Nggak ada. Tapi tradisi kita, bagian tertentu dari Quran itu jadi nama apa ini? Surah. Tadi imam baca surah apa? Inna a'tayna. Emang ada surah Inna a'tayna? Nggak ada. Nah, kalau dia bilang hadis ini hadis salak, nggak salah. Memang bunyinya man salaka tariqah. Saya dengar gitu Pak, goblok mendadak saya. Saya bilang, ini serius kata saya. Kata orang tadi, iya Pak, kami ini orang Jawa. Kalau disuruh menghafal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu kepanjangan Pak. Kalaupun hafal besok pagi lupa, tapi kalau kami pasang salak ingat dia. Oh, ini tempat majlis ilmu. Besok saya datang ke sini karena man salaka. Keren nggak? Keren nggak? Coba lihat salak, ingat ngaji. Kalau Bapak lihat salak, ingat harganya. Gitu. Ayo, solohan mana orang Jogja sama orang Mampang? Ya kan? Solohan orang Jogja. Begitu lihat man salaka, oh iya, ngaji. Jangan lupa besok ngaji Fathul Qorib di sini. Iya. Saya bilang hebat nih, jalan saya. Anak saya gitu dari belakang. Begitu sampai Vina, selasar, anak saya itu narik tangan saya di, lihat di, wajib. Di tembok apa itu yang mau keluar itu ada halaman kecil kan di luar kayak di depan nih bapak-bapak nih yang di belakang pintu. Itu temboknya ada gambar wajib. Anak saya iseng, kenapa biwajib? Emang gimana masih? Ya pantas kan nasi kebuli ya yang ada di Maulid kan, sambosak kayak yang ada di Mekah. Ya ini kok wajib, makanan Jawa asli. Bapak tahu wajib nggak Pak? Yang segitiga itu yang manisnya luar biasa, ya itu gambarnya wajib gitu. Saya kan udah kalah Pak, nggak berani jawab ya. Saya tanya sama orang tadi, mas, ini kenapa Mas? Wajib. Dijawab, ada ayatnya nggak? Saya tambah stres. Ya kenapa? Kalau hadis kita nggak tahu wajar. Kan hadis nggak di satu kitab Pak. Apa yang ada di Ibnu Majah itu belum tentu ada di Abu Daud. Wajar kalau orang nggak tahu hadis. Tapi ini soalnya Quran. Gitu loh, terbatas 6.236 ayat dalam 114 surah membangun 30 juz, itu mahdud terbatas. Begitu dibilang ayat wajib, itu saya tambah kena mental Pak. Ayat apa wajib ini? Saya bilang maksudnya apa Mas? Begini Pak katanya. Ini nih, dia nunjuk yang gambar wajib itu. Ini dulu zaman Sultan Mataram. Ini tempat qadhi, hakim memutus masalah. Sekarang itu pengadilan negeri. Kata saya, apa urusannya wajib? Ayat Pak. Ayat apa? Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu nanti di akhirat nih, kiai, pejabat, Pak Prabowo, Jokowi, SBY, saya, ya semua dari kita itu akan dilihatkan dulu neraka jahanam. Kata Allah, untung kamu dulu Faiz tidak jadi gubernur. Oh. Kita ini bersyukur Pak, nggak jadi pejabat gitu. Saya ini kan kelihatannya kayak orang bener ya Pak ya. Bapak lihat saya kan kayak orang bener kan? Kayak orang bener nih saya ini. Kenapa saya orang bener? Karena jadi ustad. Coba saya jadi presiden, jangan-jangan saya lebih jahat dan lebih serakah dari presiden yang ada. Kalau saya jadi pejabat, jangan-jangan saya lebih kotor dari pejabat yang ada. Ya kalau saya sekarang jadi ustad pantas bersih. Apa yang mau saya korupsi?
Ya, paling berkat kan gitu doang, paling. Misalnya orang nenteng satu, ya gua minta dua lah, kan datangnya sama, tapi kan gua ceramah, kan begitu, paling itu Pak. Ya kan, paling tukar jeruknya doang, yang manisan bisa nggak? Paling itu doang. Tapi kalau saya jadi pejabat Pak, pegang Danantara kayak Pak Rosan sekian ribu triliun, saya jadi orang yang paling jahat di dunia ini. Maka ayat itu Pak, orang itu nanti nyesel. Kata orang tadi, supaya Pak Hakim itu begitu ngelihat wajib, ingat nanti ada jahanam. Maka yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Dengar kayak gitu Pak, saya cita-cita jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, semua abdi negara saya pasangin wajib, ya kan? Kantor polisi ada wajibnya, ya kan? Kejaksaan ada wajib, semua ada wajibnya. Nyolong ingat wajib, yauma itu budaya. Terakhir, ini kalau diterus-terusin nih sampai masjid detail nih, sampai duhur nggak selesai kita. Terakhir ini namanya saya menjelaskan Pak, itu budaya tradisi, nggak ada urusan sama agama. Tapi begitu wajib, maknanya wajib ayauma idin. Salaka itu artinya man salaka tariqan, maka orang yang nempel salah itu Pak, itu lebih mulia daripada nempel kalender muka saya. Iya, salah tuh buah, saya ini ustadz. Tapi kalau ditempel, terus orang nanya, kiai ini kalau dipanggil berapa tarifnya ya? Iya. Bapak ngeliat muka saya, ingat tarifnya. Oh, ini kiai yang pakai DP Pak, ya kan? Nanti kalau sehari sebelum hari H, itu sudah harus lunas 75%. Maka Bapak lihat saya dengan lihat bluebird di depan itu sama-sama ada apanya itu tarifnya. Nggak ada pahalanya Bapak lihat saya, malah jadi dosa. Tapi lihat salak itu budaya, tapi membangkitkan keinginan untuk thalabul ilmi, maka dia artinya pertamanya budaya, tradisi, tapi diartikan ibadah. Ini yang terakhir. Keluar anak saya pohon sawo Pak, depan masjid itu. Bapak kalau pergi ke Jogja aja Pak, sawo baris Pak. Kata anak saya, di pohon sawonya rapi banget. Saya tanya, Mas, kenapa pohon sawo? Dia nanya sama saya, Bapak tahu enggak? Dia enggak tahu betul kalau saya ustadz gitu. Pekerjaan apa Pak yang paling bagus dilakukan kalau orang itu masuk ke dalam masjid? Saya bilang, ya sholat berjamaah. Dia bilang, sholat berjamaah yang sempurna apa Pak? Lurus. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Imamnya ngomong apa? Sawu sufufakum. Bayangin Pak, sawu, iya kan? Lurusin. Dan bahasa Arabnya tuh sawu sufufakum. Masya Allah kata saya, cakep bener. Yang nanam Pak pohon apa? Sawu, besar pahalanya. Begitu lihat sawu, ingat masuk masjid, lurus. Bayangin Pak, lambangnya pohon sawo. Itu namanya tradisi, itu namanya budaya. Tapi kalau itu dimaknai sebagai sesuatu yang terkait dengan agama, maka keterkaitan ini dinamakan ibadah dalam artian yang luas. Jadi orang yang suka membid'ahkan maulid itu kurang piknik Pak, ya. Nanti Bapak ajak, jangan di kampung lu terus gitu, ayo keluar, lihat betapa Islam itu selalu berkaitan dengan tradisi masyarakat, berkaitan dengan ekspresi. Coba lihat Bapak ke masjid ini, bajunya kan aneh-aneh, ya, bajunya aneh, ada yang putih, ada yang gamis, ada yang peci hitam, ada yang nggak apa-apa. Kenapa? Ini penting Pak, karena Qurannya cuma bilang khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai baju yang pantas tuh nggak ada ajarannya. Ya, saya dulu di Mesir Pak, di Mesir nih, itu pernah dosa sama orang. Ada satu masjid di Kairo itu, nah ini teman saya nih Ustadz Majid tahu ya, nanti beliau tuh biasanya kalau subuh terus ketemu saya ya, jadi terawihnya enggak ketemu, tapi kalau subuhan ketemu, karena mungkin mazhab terawihnya beda ya. Saya terawih dengan beliau dulu di Mesir. Itu ada satu masjid Pak, di Roba'ah namanya. Itu satu malam, itu kadang-kadang 5 juz. Bayangin semalam 5 juz, jadi seminggu tuh hatam. Jadi satu Ramadan hatam 4 kali. Kalau terawih di situ seminggu, itu Masya Allah betis tuh lebih keras dari singkong. Betul-betul lama kalau terawih itu. Satu ketiga, terawih di situ, imamnya nggak datang. Kalau di Mampang aman, karena imamnya mazhab dorong. Ya. Siapa yang didorong maju dia. Lah timbang kulhu, timbang inna atau inna, ya al-hakumu takasur lah paling panjang. Saya pernah Pak masuk masjid, itu aneh. Terawihnya tuh
nggak ganti-ganti surahnya. Jadi dari rakaat pertama sampai rakaat ke-10 itu pertamanya inna a'taina, keduanya kulhu. Ini memang surah dengan elektabilitas tertinggi. Kalau inna a'taina itu berpasangan sama kulhu jadi wapres, capres wapres, itu menang satu putaran gitu, Pak. Ini mazhab dorong, Pak. Saya waktu itu inna lillahi, ini imamnya udah datang. Semua melirik, Pak. Walaupun hafal Quran, nggak berani, Pak. Kalau jadi imam bacaan panjang serokaat, itu kalau nggak khusyuk betul. Kalau imamnya masih ingat, gua ntar sahur apa? Kacau bacaan. Kenapa? Ini ayat yang surah yang panjang-panjang dibaca. Nggak ada orang yang maju. Tahu-tahu maju, Pak. Orang pakai celana jeans, pakai jaket kulit. Saya dalam hati itu udah ngomongin orang ini. Ini yang kata guru gua dulu di pesantren, halakamruun lam ya'rif qadra nafsihi, nggak tahu diri nih. Dia pikir ini masjid inna a'taina apa, kata saya. Dengan maju aja, Pak. Nggak tahunya, subhanallah, itu orang, Pak, surah Al-A'raf tuh ditarik satu rakaat, Pak. Itu kalau dipraktekin di sini, ya, insya Allah bubar traweh, ya, sembahyang imamnya hilang pasti. Udah kapok apa-apaan, serokaat surah Al-A'raf. Saya diterusin, Pak, sampai Al-Anfal. Selesai sholat, dia berdiri. Bukan minum, dia berdiri. Saudara-saudara kita tadi sholat baca surah Al-A'raf. Surah ini diturunkan kepada Rasulullah di masa ini. Saya pikir-pikir, masya Allah. Saya tanya, saya sholat itu sama orang, siapa tadi itu? Itu profesor, guru besar tafsir. Ya, kayak Majid kan kita suka ya sama Majid ya. Di Kairo itu salah jabatan tangan sama orang. Yang kita jabat tangan itu ternyata penjaga masjid, Pak. Ya, yang ngajar di masjid kagak kita cium tangannya. Kenapa? Celanaan gitu. Yang jaga jubahan. Begitu salaman, kok begitu sholat maghrib yang ngajar yang itu, kata saya. Wah, kita tarik dulu barokahnya, kan begitu ya. Kenapa? Karena itu beda budaya. Ya, nanti Bapak sholat Jumat di Manchester, mungkin imamnya itu kalau di Jakarta mau kondangan, pakai jas, pakai dasi. Kenapa? Khudhu zinatakum di Manchester begitu, gitu. Khudhu zinatakum di sana begitu. Ya, coba di masjid itu, Pak. Saya tuh Jumatan di masjid itu. Itu besoknya, itu khotibnya kayak dalang, Pak. Pakai baju lurik gitu ya, yang kayak beskap gini tuh, terus sarung Jawa batik, belangkon. Idza sha'idal khatibu alal mimbar, berdiri dia. Kalau di Jakarta ditarik orang, Mas, kalau dalang besok malam ini masjid gitu. Tapi di situ itulah pakaian terbaik abdi dalam, maka dia dikatakan memenuhi khudhu zinatakum. Ini namanya tradisi, ini namanya budaya, ini namanya peradaban kemanusiaan. Nanti pahala dan dosanya itu berkaitan dengan kontennya. Kita kumpul di sini ingat Nabi, kita kumpul di sini mahabbah kepada Rasulullah, maka kumpulan itu menjadi ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis yang baik ini dicatat oleh Allah sebagai bukti mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan itu menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.